Jadi lumayan susah menyesuaikan, itu lumayan PR sih, karena PR memang masing-masing punya kesibukan masing-masing. Pokoknya PR yang paling berat tuh sama Mbak Tias. Kita lebih banyak happy-nya. Mbak Tias kita lagi jadwal, pokoknya kalau kita lihat dia lagi merenung, jangan diganggu, dia lagi pusing. Saya Cok Simbara, peran saya di Ikro ini sebagai Opa, Profesor Wibowo. Opanya Akila, ceritanya begitu. Saya Tias Abioga, salah satu produser di film Ikro My Universe. Saya mewakili teman-teman produser dari YBM Salman ITB. Ini kan sequel nih ceritanya. Ini sequel dari film Ikro Petualangan Rahi Bintang yang udah tayang tahun 2017. Ceritanya adalah mimpi seorang anak ingin menjadi seorang astronot. Sebenarnya secara garis besar sebenarnya ingin membuat supaya semua orang tuh bisa bermimpi setinggi langit. Gak harus jadi astronot sih, jadi apapun. Tapi tetap harus ingat bahwa pada akhirnya kita harus berpikir bahwa ini untuk kepentingan manusia di bumi. Intinya secara overall itu sih. Karena ini sequel, sebenarnya kita nggak mau lepas dari yang Ikro pertama. Pengen mengangkat sebenarnya tokoh Opa sama Akila ini jangan sampai hilang gitu. Karena kedekatan Opa sama cucunya nih di film Ikro 1 kuat sekali ya. Nah yang di kedua ini kita coba tetap mempertahankan itu, tapi kita ingin menambah tokoh baru untuk ada konflik sebenarnya. Karena ceritanya kan di sini sebenarnya Opa itu astronom, si Akila itu kepengen jadi astronot dan dia pengen ikut lomba vlog. Nah idenya itu sebenarnya, tapi ternyata Opanya pergi ke Inggris. Dia nggak ada orang yang bisa membantu dia membuat vlog. Ketika dia bingung, akhirnya bertemulah dia dengan tokoh Suraya, si Ibu Maudi, seorang astronot wanita. Gitu. Cerita besarnya sih itu, ide besarnya itu. Iya. Jadi di situ bisa kelihatan kegalauannya si Akila. Begitu opanya nggak datang karena opanya pergi, dia kan hari-hari diskusi masalah alam semesta dari saya. Jadi begitu nggak ada ya dia kehilangan. Akhirnya dapat yang lain. Sama si Suraya itu. Mungkin dari secara karakter nanti Opa yang cerita ya. Kalau secara cerita, ya jelas lah kita kalau ngomongin sains kan nggak boleh salah ya. Nanti dimarahin sama ngerti. Jadi kita banyak, terutama kita didukung sama Pak Thomas Jamaluddin, itu dia ketua 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Itu dia memberi semua info mengenai yang terkait sains, karena ada satu isu juga sebenarnya yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, itu isu sampah antariksa ya, Wancak ya. Yeah. Itu hal kecil yang disinggung sedikit, tapi banyak orang yang akhirnya baru tahu. Waktu pertama juga gitu ya, ada kita ngangkat salah satu isu itu polusi cahaya. Itu juga banyak orang yang baru tahu. Nah sebenarnya isu-isu seperti itu kita nggak bisa bikin sendiri, kita harus tanya sama ahlinya. Yang kedua masalah astronot, kita langsung tanya ke astronot wanita pertama Indonesia, itu Profesor Dr. Pratiwi. Kita langsung dapat input langsung dari dia masalah sains. Ya riset sambil lalu aja sih sebenarnya, jadi profesor ya. Kebetulan juga di tempat kita awal syuting itu memang ada tokohnya, jadi kita bisa banyak ngobrol. Dan kebetulan juga setting film kita itu dia dulu direktur bosanya, jadi kita ada keuntungan juga karena dia hari-hari datang, jadi kita banyak berdiskusi gitu ya. Inggris. Ya. Ya pasti sebenarnya gini, waktu awal kita kan mencari tokoh di Indonesia tuh siapa sih yang usia muda tapi juga punya mimpi besar, sukses from zero to hero, tapi tetap tidak meninggalkan Islamannya gitu. Terus agak sulit ya, maksudnya kita agak sulit mencari di Indonesia ini, tapi kemudian muncullah lihat wah ini kok Harisnya bisa mewakili waktu itu anak muda, pemusik, dia dulu bukan siapa-siapa, ternyata dia sukses dan dia ngangkat lagu-lagu Islami. Kok rasanya pas. Kemudian pas kita masukin cerita, oh pas nih opanya juga ke Inggris nih gitu bisa kan. Ketemu lah gitu, ceritanya bisa pas gitu ya. Ya udah kira-kira itu sih.
Pengalaman sih ya bermacam-macam ya, tapi ya nggak jauh beda lah. Kalau pengalaman bekerja itu semua hampir mirip aja, tinggal pendekatan hal-hal lain aja yang agak berbeda istilahnya ya. Soal setting, soal apa, misalnya kayak setting kita di Eropa atau apa, itu paling ya kayak gitu-gitulah, disesuaikan aja gitu. Tapi mungkin yang membedakan karena produksinya agak panjang ya. Ya, kita kan nggak langsung selesai dalam waktu singkat. Ini sampai 2 tahun ya, Mbak? Iya, 2 tahun kita baru selesai. Proses panjang sekali ya. Iya, balik lagi kita kan memang backgroundnya komunitas masjid, jadi kita berusaha untuk bergerak memproduksi dengan dana yang kita punya gitu kan, benar-benar berjuang bersama gitu. Jadi mencoba untuk crowdfunding gitu, tapi alhamdulillah sih sampai terakhir akhirnya ada aja gitu ya yang ada support aja gitu. rezekinya, jadi ya kita tetap akhirnya bisa selesaikan filmnya dengan baik gitu. Ya, kalau secara pekerjaan sih sama aja, cuman ya kita menyesuaikan diri aja dengan alam gitu ya. Kalau masalah yang lain-lain hampir mirip aja sih semua ya. Mungkin karena di luar negeri waktu itu cuacanya dingin sekali, ya itu memang pengaruh lah ya. Iya, dan mau nggak mau kita juga harus kejar waktu kayak gitu, karena di sana juga semua on time, izin harus on time gitu ya. Nggak boleh telat. Kalau telat nanti biaya produksi jadi bengkak kita ya. Kayak gitu-gitu. Ya harus dipikir. Itu deg-degan. Deg-degan bener. Ini janji nih jam 1, misalnya jam 1 jangan lewat. Karena begitu lewat dia nggak terima kita lagi. Nah itu bahaya itu. Begitu nggak terima, izinnya bisa lambat 2-3 hari lagi bisa dapat atau bisa seminggu. Bisa bahaya kita tinggal di sana 2 minggu, budgetnya bengkak. Nah itu kayak gitu-gitu sih. Itu masalah produksi yang mungkin hampir semua produksi ada ya. Tapi kan karena kita kan masuk ke satu tempat namanya National Space Center di Leicester, yang itu juga agak bukan susah sih, mereka punya prosedural lah ya. Karena di situ kan roketnya roket benar gitu kan, peralatannya juga peralatan apa baju-baju astronot yang benar, nggak bisa sembarang orang juga ngambil. Dan nggak semua tim juga boleh masuk karena dia batasin hanya berapa orang. Jamnya juga ya. Jamnya juga, nah agak ketat lah. Kita menyesuaikan lah ya. Namanya juga kita tamu di negara orang ya, kita ikutin. Yang penting kita bisa syuting, kita sesuaikan. Kira-kira. Kalau kita hari-hari lucu. Mungkin karena dan yang kesulitan pun kita buat lucu, kan gimana dong gitu kan? Karena ini kenapa kan terlibat dari Ikro 1 kan. Dari Ikro 1 gitu. Jadi hampir 3 tahun lebih kali ya. Kita dan udah ke beberapa negara gitu. Jadi suka dukanya kita udah kadang-kadang udah. Jadi nggak dirasa-rasain. Nah itu aku kalau mau cerita, kita juga kan sebelumnya juga ada bikin teaser di sana dengan 11 orang dalam satu mobil road trip 2 minggu full. Kita nggak pernah pindah dari mobil ini. Coba bayangkan kayak apa suka duka, tapi happy aja, kita buat senang aja. Jadi nggak ada masalah gitu. Berapa 6 kota di Inggris, 6 kota di Inggris, ke Eropa, terus ke Paris, ke Belanda, ke Jerman. Nggak ada masalah, itu happy aja, makanya lucu. Seneng lah. Kalau ya susahnya sih kita hadapin sama-sama ya, Cok ya. Hadapin sama-sama karena yang agak berat sih Mbak Tia saja. Ya nggak mumet pikirannya. Aduh gimana nih? Ini sini tiba-tiba waduh. Ya, karena sebenarnya kalau urusan ini itu satu, karena ini film itu termasuk yang jumlah cast-nya banyak. Menurut aku dibandingin film-film termasuk yang SMD cast-nya itu lumayan besar. Betul. Jadi lumayan susah menyesuaikan. itu lumayan PR sih, karena memang masing-masing punya kesibukan masing-masing. Pokoknya PR yang paling berat tuh sama Mbak Tias. Kita lebih banyak happy-nya. Mbak Tias kita lagi pokoknya kalau kita lihat dia lagi merenung, jangan diganggu, dia lagi pusing. Sebenarnya gini sih, jadwal pemain jelas lah ya. Kita juga nggak bisa. Orang kan kalau misalnya ya kontrak ya misalnya sekian bulan, ketika kita mundur kita nggak bisa menahan kayak Bang Cok mungkin udah kena kontrak lain, ya kita nggak mungkin lah ya masa Bang Cok ayo ke Inggris besok karena dia juga udah deal misalnya harus syuting gitu. Tempat lain kan itu kendala-kendala kayak gitu normal lah. Maksudnya, sering terjadi ya. Kita nggak bisa salahin artisnya juga karena artisnya juga punya pekerjaan lain kan, punya kewajiban lain, tanggung jawab lain di produksi lain. Pokoknya kan itu ya problemnya kebanyakan ya jadwal. Ya problemnya itu jadwal. Iya udah ngalamin sering itu. Dia tahu harusnya berangkat atau pindah 2 bulan kemudian gitu ya. Maudinya udah kena ini, terus yang mana ini si Nuranya nggak bisa. Betul. Ya tapi ada lagi kameramen kita juga yang tadinya harus itu
kameramen girl itu maksudnya. Oh, kameramen wanita. Jadi ya jadwal dia terbentur juga kayak gitu-gitu. Itulah, tapi kita hadapilah alhamdulillah ya. Di bawah senang. Banget sih. Karena di Indonesia ini sebenarnya aku info juga dari Ibu Pratiwi ya. Di Indonesia itu sebenarnya program untuk astronot itu sebenarnya sudah diberhentikan sementara, sebenarnya sementara. Karena ternyata ya biaya untuk memberangkatkan astronot itu bisa menghidupi ngasih makan seluruh orang Indonesia. Budgetnya gede pisan. Jadi memang ya untuk NASA pun mengurangi sejak beberapa kali terjadi tragedi ya. Challenger Ibu Pratiwi juga nggak jadi berangkat kan karena kejadian Challenger itu ya yang meledak ya. Yang meledak ya. Itu benar-benar di luar perkiraan gitu. Dan itu Bu Pratiwi bilang itu budget yang dikeluarkan luar biasa. Sementara Indonesia dengan prioritas yang belum sampai sana otomatis itu bukan jadi prioritas lah. Betul. Jadi nggak heran kalau mungkin astronot nggak terlalu deket ya sama anak-anak sekarang. Betul. Orang nggak akan bermimpi cita-cita jadi astronot, jarang lah. Karena memang itu di Indonesia bukan tidak diutamakan, tapi memang bukan prioritas kayaknya. Prioritas gitu. Jadi agak kejauhan mungkin persoalan lain lebih banyak yang harus di. Ya. Tapi kan intinya di film ini sebenarnya bukan tentang astronot saja. Sebenarnya kan tentang mimpi mau jadi apapun gitu kan. Sebenarnya nggak harus astronot. Intinya sih pesannya Opa seperti itu. Mau jadi apapun tapi berguna bagi banyak orang, bermanfaat. Ya kayak gitu-gitu. Itu penting. Tapi memang benar astronot tuh di Indonesia. Kemarin juga pas gala premier anak-anak juga banyak yang nggak ngeh, tapi lucu banyak yang jadinya aku pengen jadi astronot gitu. Karena ternyata kostum astronot tuh menarik sekali. Menarik. Kita juga baru ngeh, kita bikin berapa mungkin promo. Karena keseringan nonton Avenger gitu ya kan jadi. Ternyata ada yang ini. Dan mereka kaget. Oh ada astronot wanita Indonesia tuh mereka kaget anak-anak itu. Jadi, informasi itu udah kelamaan rupanya nggak ada ke anak-anak ya. Ya Mbak Dia saya. Nanti ditambahin sama macam. Intinya sih gini, di antara film-film yang ada sekarang, kita tuh kan pengen kasih alternatif film sebenarnya untuk anak dan keluarga. Memang kita nggak bisa langsung ke anaknya bilang, ayo nonton film itu nanti kamu mimpi yang tinggi ya, jangan lupa sama. Kan kita nggak mau sama anak kecil nggak bisa kayak gitu ya. Mudah-mudahan dengan gambar visual ya, audio visual anak bisa lebih gampang. Betul. Tapi memang PR utamanya sebenarnya target kita bukan anak-anaknya langsung. Orang tuanya sama gurunya. Karena supaya bisa ngajak anaknya lihat gitu. Bahwa ini kamu lihat gimana seorang anak-anak yang kepengen mengejar cita-cita kayak gini kira-kira gambarannya. Jadi dia bisa kasih lihat itu lebih gitu gampang. melalui film misalnya. Termasuk mengaji Al-Quran, ada tokoh anak di sini yang hafiz Quran gitu. Tapi dia tetap anak biasa, tetap nakal. Maksudnya cara orang tua sekarang nyuruh anak ngaji kan juga nggak gampang gitu kan. Tapi dengan film ini orang jadi ternyata ngaji itu keren. Iya, dan setelah dengar ngaji itu luar biasa, sentuhannya itu luar biasa. Itu bisa orang nangis kok ini melalui film Iqra, dengerin orang ngaji Ar-Rahman. Saya yakin itu akan tembus ke dalam jiwanya dan akan terkenang itu. Nah, akhirnya dia akan ingat cerita ini. Semangat seseorang untuk mencapai cita-cita melalui kajian-kajian kayak gitu luar biasa. Makanya saya bilang harus nonton supaya ngeresep. Susah ya kita nyatanya. Susah. Tapi kebanyakan kita respon yang kita omongin itu kita dapat juga dari penonton. Jadi kadang-kadang kita kalau baca respons di itu ya sosial media bingung juga gitu. Aduh ini anak saya sampai ini saya sebelum ini susah ngomong sama anak saya, sekarang gara-gara nonton film ini kok jadi gampang ya ngomongnya. Ikut aja tuh Fauzi tuh. Benar. Yang tadinya nggak mau ngaji terus pengen ngaji. Benar, setelah lihat adegan-adegan itu. Makanya bagus banget lihat itu film itu. Iya, supaya itu kesentuh batinnya itu. Nah, kalau batin udah disentuh. Tapi tidak menggurui, intinya itu kan. Enggak menggurui sama sekali. Sekali enggak ada menggurui. Nonton deh, tidak menggurui sama sekali, mengalir aja. Tapi kesannya dalam. Ini promo ya. Ini nangis. Baru nonton sekali kita nangis. Saya nangis, saya berkali-kali begitu. Wah, saya yang main deh, loh. Saya kok nggak bisa nahan gitu, saya nangis tuh ya. Apalagi baca Al-Quran itu Ar-Rahman itu, aduh bisa. Merindingnya dalam biasa. Merinding, bagus.
Iya, jadi banyak yang bilang, ayo kita mengaji di bioskop. Baru kali ini ada film yang mengajak mengaji di bioskop. Ya, di dalamnya itu kan asik. Gitu. Ya mudah-mudahan lah Ya, di Jogja semua mohon dukungannya, Iya. nonton semua di bioskop. semoga bertahan tetap di bioskop di Jogja ya. Amin. Ya, Mancok ajak nonton Mancok. Ya itu tadi. Pokoknya Nonton. saya berharap kalian nonton. Kalau ini misalnya orang tua yang mendengar, ajak anak-anaknya supaya menonton film Ikro. Saya yakin akan kesentuh batinnya, dan bapak dan ibu-ibu gak perlu susah untuk memberikan ajaran-ajaran, karena melalui film ini saya yakin mereka juga akan kesentuh. Nonton film Ikro, bagus. Oke, itu aja. Ditunggu di bioskop. Ditunggu Makasih di banyak. bioskop ya. Makasih banyak.